Welcome. Buat kalian yang baru join, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, supaya aku semangat buat videonya. Terima kasih. Rahasia si cupu dari kadak pingetannya. Bab 13-15. Senyum Kila tidak memudar sejak tadi. Bahkan saat dirinya berada di kamar, senyumannya tetap mengembang. Gadis itu kembali mengingat semua kejadian yang tadi ia alami. Apakah kalian ingin tahu? Tadi, di sekolah, ada beberapa lelaki yang mengganggu Kila saat sedang di tempat sepi. Bahkan Kila sempat menangis karena cowok-cowok tersebut hendak memperlakukannya secara tidak sopan. Untungnya pada saat itu, Rasya lewat ke tempat itu. Kenapa lo ganggu dia? Tanya Rasya sambil mendekati Kila dan 3 cowok yang ada di sana. Wih, ada si Culun, ucap lelaki bernama Ucup tersebut. Diam di sana deh, jangan ikut campur, ucap Mail sambil mendorong Rasya. Awalnya Rasya hanya ingin melihat keadaan, lalu pergi begitu saja. Namun, lelaki itu paling tak suka ada yang memperlakukannya secara tak sopan. Dengan sangat kesal, Rasya berjalan mendekati Mail. Jangan ganggu dia, ucap Rasya. Sontak, Ucup, Mail, dan Ijat terkejut mendengar ucapan Rasya. Dih, kenapa nih bocah? Sok berani banget, ejek Ijat. Lelaki itu berjalan mendekati Rasya. Pergi atau gua gebukin lo, ancamnya. Tanpa aba-aba, Rasya memukul Ijat di pipi kirinya. Hal itu membuat Ucup dan Mail berlari ke arah Ijat. Lu kagak kenapa-kenapa kan? Tanya Ucup pada Ijat yang sudah tak sadarkan diri di lantai. Dih, si Culun ngajak berantem. Hajar kap, kata Mail. Dengan gaya songongnya, Ucup berjalan mendekati Rasya. Namun, langkahnya terhenti ketika Rasya membuka kacamatanya dan mengacak rambutnya. Lo? Ucup kaget bukan main. Lelaki itu mundur beberapa langkah. Kenapa lo mun? Ucapan Mail terhenti ketika melihat wajah Rasya yang kini berubah menjadi wajah Nanta. Wow, ucapnya terpukau. Ini beneran lo? Lo beneran Nanta ketua geng Abstracts yang terkenal itu kan? Tanya Ucup takjub. Mail berdiri menghampiri Rasya. Gila, ini beneran dia, Cap. Orang-orang bilang kalau kita ketemu dia, kita bisa langsung ngenalin dia dari awal. Karena muka dia khas. Gua fans berat lo, kata Ucup. Rasya tersenyum miring, matanya yang tajam menatap Mail dan Ucup secara bergantian. Jangan ganggu dia. Dia cewek gue, ucap Rasya tak memedulikan ucapan gak jelas mereka. Siap, bos. Gak bakalan gue nyentuh dia. Gue sama temen gue bakalan jaga dia. Gue, Ijat, dan Mail janji bakalan jadi pengikut setia lo, seru Ucup dengan senang hati. Jangan bongkar bahwa gue Nanta, kata Rasya. Oke, bos, jawab Mail. Rasya berjalan mendekati Kila yang masih ketakutan. Lo gak apa-apa? Tanya Rasya. Kila mengangguk. Makasih ya. Jangan ke tempat sepi sendirian lagi. Lo tahu kan, banyak cowok yang suka sama lo di sini. Kali ini untung ada gua, kalau nanti nggak ada gimana? Tanya Rasya marah. Gue kan nggak tahu kalau bakalan kayak gini. Jangan pergi jauh-jauh dari gua bakal jagain lo, ucap Rasya. Sumpah, itu Rasya gantengnya kebangetan. Batin Kila saat mengingat kejadian itu. Gadis ini sudah tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Ia sudah berniat untuk memulai kehidupan percintaannya kembali. Kila tidak ingin terjebak dalam masa lalu lagi. Mungkin dengan cara ini dirinya bisa terbebas dari fobia anehnya itu. Kila pun mengambil ponselnya dan mencari akun Instagram lelaki itu. Wih, followersnya banyak banget, kata Kila. Jelaslah, Rasyan banyak punya fans. Pasti dia sering ditembak cewek. Kila asik berdialog sendiri. Gadis itu melihat foto-foto yang ada di akun Instagram Rasya. Ganteng banget sih, batin Kila saat melihat satu persatu foto Rasya. Kila senyum-senyum sendiri saat melihat semua foto tersebut. Ada juga beberapa foto selfie laki itu yang menurut Kila sangat lucu. Juga foto Rasya dengan kucingnya. Rasya punya kucing? Tapi kenapa gua nggak lihat waktu di apartemennya? Tanya Kila bingung. Ia terus menggulir layar ponsel. Sampai akhirnya tangannya terhenti ketika melihat sebuah foto. Ini foto siapa? Batin Kila saat melihat foto seorang gadis di Instagram Rasya. Kenapa di-share sama Rasya? Apa ini pacarnya? Batin Kila lagi. Entah kenapa ada rasa kesal saat melihat foto tersebut. Gadis itu pun mengeklik foto itu dan ia membaca captionnya, My Little Princess. Kemudian Kila kembali menggulir layar ponselnya dan ada beberapa foto lagi yang di dalamnya berisikan wajah gadis tersebut. Oh, jadi kucing itu kucingnya cewek ini, batin Kila. Makin ke bawah, Kila jadi semakin kesal karena melihat foto gadis itu memenuhi Instagram Rasya. Alhasil, Kila membanting ponselnya ke kasur di sebelahnya dan memutuskan untuk tidur. Walaupun dirinya tidak tenang karena terus-terusan memikirkan gadis yang ada di foto itu. Kita mau kemana? Tanya Kila bingung.
Rasya tak menjawab. Lelaki itu tetap menarik tangan Kila. Rasya, kita mau kemana? Ini udah jam masuk kelas loh, ujar Kila. Setelah ia berada di belakang sekolah tempat Rasya memarkir mobil, Rasya berhenti dan membalikkan badannya. Ia menatap Kila. Bantuin gue, ucap Rasya. Kila menatap Rasya bingung. Bantuin apa? Keluarga gue mau jodohin gue sama cewek, ucap Rasya. Nadanya terdengar bahwa ia tak suka dengan hal itu. Kila kaget. Seriusan? Gila, lo mau nikah? Pekiknya. Jangan alay. Mendengar hal itu, Kila pun mengerucutkan bibirnya. Ya udah, mau minta tolong apa? Tanya Kila. Gue bakalan bilang bahwa lo itu pacar gue ke orang tua gue, dan akhirnya bokap nyok gue bakal batalin perjodohan alay itu, ujar Rasya. Lo mau ngenalin gue ke orang tua lo? Tanya Kila ragu. Jantungnya berdegup kencang ketika membayangkan dirinya bertemu dengan orang tua Rasya. Santai aja kali. Lagian kita nggak bener-bener pacaran, ucap Rasya. Kila terdiam. Walaupun ia tidak benar-benar berpacaran dengan Rasya, tetapi rasanya sangat canggung jika bertemu dengan orang tua Rasya. Gimana? Mau nggak? Tanya Rasya. Kalau gue mau, lo bakalan bales apa ke gue? Tanya Kila. Lo mau apa emangnya? Tanya Rasya. Seketika Kila teringat foto gadis yang berada di Instagram Rasya. Lo harus jawab semua pertanyaan gue, ucap Kila. Hah? Pertanyaan? Sebegitu keponya lo sama gue? Tanya Rasya. Kila berusaha menutupi kegugupannya. Jangan GR deh lo. Siapa yang GR? Buktinya lo kemarin like foto Instagram gue, ucap Rasya santai. Oke, kalau lo mau itu. Rasya berjalan masuk ke dalam mobilnya. Sementara Kila masih membeku di tempatnya. Jadi dia tahu gue stalk Instagramnya? Batin Kila. Gadis itu memukul kepalanya pelan. Kila meruruki kebodohannya sendiri. Udah deh, santai aja kali. Gue juga udah tahu bahwa lo suka sama gue. Cepetan naik, teriak Rasya. Dan hal itu membuat Kila semakin malu. Gadis itu masuk ke dalam mobil. Siapa bilang gue suka sama lo? Masih munafik, ujar Rasya. Gue emang gak suka. Perkataan Kila terhenti ketika wajah Rasya tiba-tiba mendekati wajahnya. Lelaki itu terus mendekat, membuat Kila menutup matanya. Jangan kepedean, gue gak mau nyium lo, ucap Rasya. Sontak Kila membuka matanya, pipinya kini semakin merona. Melihat hal itu membuat Rasya ingin tertawa. Lo itu gila, tahu nggak? Teriak Kila. Pengen banget ya dicium? Goda Rasya. Enggak, gue enggak. Satu kecupan mendarat di pipi Kila. Gadis itu melotot dan menatap Rasya. Lelaki itu membalas tatapan Kila dengan senyum miringnya. Setelah tersadar, Kila pun mendorong dada Rasya agar menjauh darinya. Lo gila apa? Nggak usah sok marah deh, bilang aja seneng, ucap Rasya. Lelaki itu mulai melajukan mobilnya. Tanpa Kila sadari, senyumnya mengembang. Jantungnya saat ini benar-benar berdegup sangat kencang. Gadis itu menyentuh pipinya. Sepertinya ia benar-benar menyukai Rasya. Kila berdegup kencang saat mobil Rasya berhenti di depan rumahnya. Setelah membunyikan bel, seorang satpam pun segera berlari membukakan pagar yang bisa dibilang cukup besar. Kila mengamati sekeliling rumah Rasya, sangat besar dan megah. Sebuah pertanyaan pun muncul di benak gadis itu. Kenapa Rasya malah tinggal di apartemen? Bahkan rumahnya lebih dekat dengan sekolah daripada apartemen. Ras, gue mau nanya, ucap Kila. Rasya mematikan mobilnya dan membuka sabuk pengamannya. Entar aja keponya, mending kita cepetan masuk, biar gue bisa langsung pulang. Gerah lama-lama di sini, ucap Rasya lalu keluar dari mobilnya. Kila pun ikut keluar menyusul Rasya. Gadis itu mengekori Rasya. Kila melihat sekelilingnya, sangat rapi. Kila suka rumah Rasya. Rumah lo bagus, puji Kila yang kini telah berada di samping Rasya. Terus kenapa? Mau tinggal di sini? Tanya Rasya jutek. Enggak gitu juga kali, ujar Kila kesal. Mereka pun masuk ke dalam. Di ruang tamu ada orang tua Rasya yang tengah berbicara dengan sepasang suami istri. Orang tua lo yang mana, Ras? Tanya Kila. Yang bisa lo lihat mukanya, yang membelakangi itu kayaknya orang tua anak yang mau nerima perjodohan ini deh, ujar Rasya. Kila mengangguk-angguk mengerti. Tiba-tiba Rasya menarik pinggang Kila. Ayo, kita mulai, ujar lelaki itu. Sekarang nih, tanya Kila. Gadis itu kembali gugup. Mau kapan lagi? Besok? Mau nginep dulu di rumah gue, tanya Rasya. Oke, Rasya. Mereka pun berjalan mendekati sofa yang ditempati oleh orang tua Rasya dan orang tua si dia. Ma, Pak, ini pacar Nanta, ujar Rasya. Kedua orang tua Rasya menatap lelaki itu kaget. Bayangkan saja, anak yang tidak pernah ingin pulang ke rumah itu tiba-tiba datang dan mengatakan bahwa gadis di sebelahnya itu pacarnya. Nanta, kamu kenapa kesini? Dan dia, Stella, ibu Rasya, tampak sangat terkejut. Dia pacar Nanta, Ma, dan Nanta nolak perjodohan ini. Nanta udah punya dia, ujar Rasya.
Tiba-tiba sepasang suami istri yang tadinya membelakangi mereka itu menengok ke arah Rasya dan Kayla. Dan bom pun serasa meledak di kepala Kayla. Bunda, ayah, kenapa di sini? Tanya Kayla bingung. Alice dan Irwan pun sama-sama terkejut dengan kehadiran Kayla di sini. Kayla di sini? Mau ngapain? Tanya Alice bingung. Itu siapa, Liz? Tanya Stella. Anak aku Kayla. Salim dulu sama tante dan om, ujar Alice. Kayla pun berjalan menuju Stella dan Ridwan. Oh, jadi kalian udah saling kenal? Tanya Ridwan. Ayah Rasya. Iya, mereka udah pacaran, makanya saya terima perjodohan dari kalian, ujar Irwan ayah Kayla. Baguslah, ucap Stella senang. Kayla menatap Rasya yang sekarang sedang cengok. Kalau gitu, perjodohannya udah disetujui sama anak kita. Berarti benar-benar berjalan ya, ujar Alice senang. Sementara Kayla dan Rasya tak bisa berkata apa-apa selain mengangguk. Ma, aku mau pergi dulu, ujar Rasya. Mau kemana? Baru juga dateng, ucap Stella. Mau buat tugas sama Kayla. Di sini aja, ujar Stella. Lia, di sini aja, biar Kayla lebih kenal sama mama kamu, ujar Alice. Sepertinya Rasya salah mengambil alasan. Dengan terpaksa, ia pun mengatakan, oke. Lalu lelaki itu menarik Kayla untuk berjalan menuju kamarnya. Rasya, lo, kok nggak bilang bahwa yang dijodohin sama lo itu gue? Apa jangan-jangan lo sengaja ngajak gue ke sini biar gue setuju? Ujar Kayla sambil mengekori Rasya menaiki tangga. Jangan kepedean. Mana tahu yang dijodohin sama gue itu Elo. Kalau gue tahu mah, gue langsung tolak aja, ujar Rasya. Lelaki itu benar-benar kesal saat ini. Sesampainya di depan kamar dengan pintu putih, Rasya membuka pintunya dan langsung merebahkan diri di kasur. Tutup pintunya! Pinta Rasya kepada Kayla yang baru masuk. Enggak, nanti lo macem-macem, ujar Kayla. Enggak bakal. Udah, tutup, gue kepanasan, ujar Rasya. Kayla pun akhirnya menutup pintu kamar Rasya. Gadis itu berjalan dan duduk di sofa yang berada di depan kasur Rasya. Terus kita sekarang mau ngapain? Tanya Kayla. Diam aja di sini. Tadi gue bilangnya kan, mau buat tugas. Ih, bosen tahu. Lagian gue capek mau tidur, keluh Kayla. Ya udah, tidur sini, ajak Rasya sambil menepuk kasur sebelahnya. Dih, gila kali lo ya, tanya Kayla kesal. Rasya mendengus. Diajakin tidur nggak mau, mending lo buat tugas yang tadi. Tadi kan ada tugas, ujar Rasya. Oh, iya, gue buat itu aja, kata Kayla. Ih, tapi kan tas gue ada di kelas. Tadi kan kita kabur, ujar Kayla. Ya udah, buatin punya gue, ujar Rasya. Enak aja. Ya udah diem, gue mau tidur. Rasya memejamkan matanya. Ras panggil, tak ada jawaban. Rasya, panggil Kayla gemas. Apaan? Tanya Rasya. Nggak usah kasar kali, kata Kayla kesal. Mata Rasya yang tadinya sudah terjam kembali terbuka. Lelaki itu mengubah posisi tidurnya menjadi duduk. Gue nggak boleh tidur, tanya Rasya kesal. Boleh, tapi jawab pertanyaan gue dulu, ujar Kayla. Nanti aja main tebak-tebakannya. Ih, tapi lo udah janji. Oke. Apa? Tanya Rasya jutek. Nggak jadi, ujar Kayla dengan wajah cemberut. Apa Anda? Rasya bingung sendiri melihat sikap Kayla. Abis lo ngeselin, gue nanya baik-baik, jawabnya kasar. Oke. Lo mau nanya apa tadi? Tanya Rasya. Kayla berjalan mendekati Rasya. Gadis itu duduk di kasur di samping Rasya. Hal itu pun membuat Rasya terkejut. Santai mbak, gue penasaran banget soalnya, ujar Kayla. Lo kenapa nyamar jadi Rasya? Karena pengen aja. Ih, jawab beneran. Iya, itu jawabannya. Terus kenapa nggak tinggal di rumah? Kenapa lo tinggal di apartemen? Terserah gue lah, ujar Rasya. Benerin jawabnya, ujar Kayla kesal. Udah bener ini. Wajah Kayla yang tadinya antusias dengan pertanyaannya kini berubah masam. Lo ngeselin, ujarnya. Emang itu jawabannya kok, kata Rasya tak peduli. Nggak ada lagi kan? Gue tidur, jangan ganggu. Baru saja Rasya ingin merebahkan badannya, Kayla kembali bertanya. Dan pertanyaan itu membuat Rasya terdiam cukup lama. Foto cewek di Instagram lo itu siapa? Tanya Kayla. Tak ada jawaban. Jawab dong, Ras. Rengek Kayla. Banyak tanya lo, ujar Rasya. Ekspresinya berubah 100%. Laki-laki itu bangkit dari duduknya dan pergi keluar kamar. Ayo pulang. Lo marah? Tanya Kayla yang mengekori lelaki itu. Tak ada respons. Padahal gue cuma tanya itu doang, gerutu Kayla. Tiba-tiba Rasya berhenti dan membalikan badan. Lelaki itu menatap Kayla dengan tajam. Lo terlalu banyak tanya, kuping gue panas. Rasya mengambil dompet di kantongnya dan memberikan beberapa uang 100.000. Naik taksi aja, gue males antar lo, ujar Rasya lalu pergi kembali ke kamarnya. Kayla pun menatap punggung Rasya dengan bingung. Apakah sepenting itu gadis yang ada di foto tersebut hingga bertindak sejahat ini? Memikirkan hal itu membuat Kayla menjadi sedih. Sejak masuk kelas tadi, sampai jam menunjukkan pukul 12 siang, Rasya sama sekali tidak mengeluarkan suaranya.
Lelaki itu bahkan tak menoleh ke arah Kila. Entah Rasya mendapat pencerahan dari mana sehingga dia memperhatikan guru di depan. Kila sangat ingin membuka percakapan sejak tadi. Namun wajah Rasya tampak sangat tidak bersahabat ketika Kila membuka mulut sehingga gadis itu mengatupkannya lagi. Pada akhirnya, Kila memberanikan diri untuk menanyakan sebuah soal yang susah menurutnya. Ras, panggil Kila. Rasya masih sibuk mencatat materi di depan. Rasya, panggil Kila sekali lagi. Apa Anda? Tanya Rasya kesal sambil menatap Kila tajam. Jangan gitu natapnya. Serem tahu, rengek Kila. Bodoh amat. Ih, jahat, kata Kila kesal. Rasya menatap Kila kesal. Duh, yang bener, kek. Udah dijawab malah bilang jahat. Alay lo, ujar Rasya lalu kembali fokus dengan catatannya. Rasya masih marah? Tanya Kila. Perkataannya itu tertuju pada kejadian kemarin. Rasya terdiam tak menjawab. Maaf deh, janji nggak nanya lagi, ujar Kila. Iya. Terus tadi manggil gue mau ngapain? Tanya Rasya. Gue mau nanya cara soal yang nomor 2, susah banget, ujar Kila. Katanya janji nggak nanya lagi. Kata Rasya sambil tersenyum meledek Kila. Kila mendengus kesal. Ya udah jangan dijawab. Wajahnya berubah menjadi cemberut. Lah, ngambek. Rasya menatap Kila. Mana yang nggak ngerti? Sini gue ajarin. Kila tak menjawab. Duh, jangan ngambek-ngambekan kayak kita pacaran aja, kata Rasya enteng. Kila menatap Rasya kesal. Entah kenapa perkataan itu membuat gadis ini merasa kesal. Ih, Rasya, kenapa? Berharap jadi pacar gue? Goda Rasya. Ih, enggak! Pipi Kila berubah menjadi merah. Lah, pipinya merah. Jangan bilang lo beneran mau jadi pacar gue? Ih, sorry ya, tapi gue nggak mau. Rasya semakin menggoda Kila. Kila menatap Rasya kesal. Enggak! Kila memukul lengan Rasya bertubi-tubi. Oke, stop bercandanya. Sekarang belajar beneran biar pinter, ujar Rasya. Lelaki itu pun menarik buku latihan yang ada di tangan Kila dan mendekati gadis itu untuk menjelaskan cara penyelesaian soal tersebut. Ngerti? Tanya Rasya setelah menjelaskan. Karena Kila termasuk gadis yang pintar, dengan sangat mudah gadis itu bisa mengerti apa yang dikatakan oleh Rasya. Kok lo bisa ngerti sih? Perasaan lo selalu tidur pas pelajaran deh. Gue emang pintar dari lahir. Emangnya Elo setiap hari stres mikirin belajar biar dapat nilai bagus, ledek Rasya. Biarin. Kila menjulurkan lidah. Kalau dipikir-pikir, semua fakta yang orang-orang bilang tentang lo itu hampir benar, ujar Kila. Dari mana lo tahu itu benar? Sikap lo nunjukin semuanya benar. Buktinya sekarang, orang-orang pada bilang lo itu nggak perlu belajar buat pinter. Dan buktinya benar. Gue jadi pengen jadi lo. Pasti seru, ujar Kila. Hidup gue nggak seseru yang lo pikirin, ujar Rasya. Maksud lo? Tanya Kila bingung. Enggak. Rasya kembali fokus pada pelajaran di depan. Sebenarnya dirinya tak sepenuhnya fokus. Lelaki itu saat ini sedang memikirkan banyak hal. Entah apa itu. Tiba-tiba sebuah panggilan masuk ke ponsel Kila. Ia tak tahu nomor yang tertera di layar ponselnya itu. Dengan ragu, Kila mengangkat telepon tersebut. Halo? Sebuah suara masuk ke telinga Kila membuat gadis itu sedikit terkejut. Ini gua, Rasya. Kenapa lo bisa dapat nomor gue? Tanya Kila. Nyokap gue yang ngasih. Gue dipaksa ngajak lo jalan, ujar Rasya. Hah? Jalan kemana? Mau ngapain? Tanya Kila. Nggak tahu kemana dan mau ngapain, gue juga dipaksa, ujar Rasya. Ih, nggak ikhlas banget jalan sama gue, ujar Kila kesal. Emang nggak ikhlas. Males banget gue jalan bareng lo. Pasti alay lo bakalan muncul, ujar Rasya. Gue nggak alay. Nggak, Neng. Ngaca, Neng. Ya udah, nggak usah jalan bareng gue, kata Kila kesal. Kalau lo nggak mau ya, tinggal gue seret, ujar Rasya. Oke. Ajak Mita juga, ujar Rasya. Hah? Kenapa harus ajak dia? Tanya Kila bingung. Lo kira gue betah berlama-lama sama lo? Tanya Rasya jutek. Kila mendengus kesal. Nggak usah ajak dia. Gue nggak mau tahu. Ajak dia atau gue bakal ninggalin lo di rumah kosong nanti, ancam Rasya, lalu memutuskan panggilan tersebut. Ras, dimatiin, ujar Kila kesal. Gadis itu membanting ponselnya ke lantai. Masa bodoh ponsel tersebut rusak, karena ia masih punya beberapa ponsel lain di laci. Hanya untuk informasi, Kila itu punya lebih dari 10 ponsel yang ia simpan. Beberapa ponsel sudah tidak ia sukai, tidak zaman, dan ada juga beberapa ponsel yang ia lupa kata sandinya. Jadi tidak masalah bagi Kila melempar ponsel tersebut, karena sebelumnya gadis itu sudah pernah melempar barang elektronik lainnya. Dengan sangat kesal, Kila memanggil Mita. Setelah kemarahan Rasya waktu itu, Kila jadi buru-buru untuk membawa kembali Mita agar dipekerjakan di rumahnya. Gadis itu jadi curiga bahwa Rasya memiliki suatu hubungan khusus bersama Mita. Mita, panggil Kila. Buru-buru Mita datang. Gadis itu berlari di depan pintu. Aku di depan pintu, Kak, ujar Mita.
Oke, diam di situ dan jangan masuk. Gue cuma mau nyuruh lo buat siap-siap untuk ikut gue jalan-jalan, ujar Kayla. Hah? Seriusan, Kak? Tanya Mita kaget. Udah deh, cepetan siap-siap. Iya, Kak, jawab Mita. Dan setelah itu, Kayla pun bergegas mandi. Ia tak mau Rasya kembali mengomel karena ia terlalu lama mandi. Mungkin Kayla akan mandi selama setengah jam.